Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari kelas 10 MPLB 1 ingin menjelaskan tentang penelitian dan penulisan sejarah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amelia dan di sebelah kiri saya ada Juliana Neza Putri dan di sebelah kanan saya ada Kulsuma Dewi. Baik, saya akan memulai menjelaskan tentang penelitian dan penulisan sejarah. Pengertian penelitian sejarah. Penelitian sejarah merupakan salah satu metode penelitian untuk memahami apa yang terjadi di masa lalu secara detail dan juga mempunyai bukti yang kuat. Adapun yang dimaksud dengan penelitian adalah penyelidikan yang seksama dan teliti terhadap suatu masalah, baik untuk mendukung atau menolak suatu teori atau untuk mendapatkan kebenaran. Oleh karena itu, dalam konteks ilmu sejarah, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis sumber sejarah dan peninggalan masa lampau dalam rangka menghasilkan gambaran yang benar tentang peristiwa itu. Berikut langkah-langkah yang digunakan pada proses penelitian sejarah. Mencari dan memilih topik. Mencari topik penelitian bertujuan agar proses penelitian menjadi lebih fokus dan terarah pada masalah yang sesuai dengan topik yang dipilih. Untuk itu, bisa menggunakan cara di bawah ini. 1. What atau apa yang akan diteliti atau dijadikan objek penelitian. 2. Who atau siapa yang akan diteliti atau menjadi narasumber untuk mencari informasi seputar objek pendirian. 3. Where atau di mana penelitian akan dilakukan. 4. When atau kapan penelitian dilakukan atau kapan kejadian objek secara tersebut terjadi. Menurut Kuntowijoyo 1995, pemilihan topik perlu didasarkan pada pendekatan emosional dan juga intelektual. Kuntowijoyo mengatakan ada 4 macam kriteria yang perlu diperhatikan saat memilih topik, antara lain 1. Memiliki nilai. 2. Asli dan belum diteliti. 3. Memperhatikan kepraktisan. 4. Adanya kesatuan tema. B. Heuristik, mengumpulkan sumber. Heuristik adalah tahap-tahap untuk melakukan mencari, menemukan, dan mengumpulkan berbagai sumber informasi berupa data atau lainnya yang relevan dengan topik. Hal itu dilakukan untuk mengetahui dengan jelas segala bentuk kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Secara etimologi, heuristik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuristian, yang artinya menemukan atau memperoleh. Menurut G. Reiner 1997, heuristik adalah sebuah teknik yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan sumber. Seperti yang diketahui bahwa jejak-jejak sumber atau peristiwa sejarah tersebut sangat beragam, dan sejarah pun terdiri dari banyak periode. Untuk mempermudah penelitian, perlu dilakukan upaya dalam penggolongan dan klasifikasi terhadap sumber atau jejak sejarah yang dikumpulkan. Berikut sumber atau data yang terbagi dalam 2 jenis. 1. Sumber sejarah primer merupakan suatu dokumen atau data-data asli yang valid dan biasanya dibuat pada saat peristiwa tersebut terjadi. 2. Sumber sejarah sekunder, sumber yang dibuat dengan mengacu pada data-data sumber yang pertama, yaitu sumber primer. Sumber primer biasanya dibuat saat peristiwa itu sedang terjadi dan memiliki tingkat kebenaran yang tinggi, sedangkan sumber sekunder dibuat oleh tangan kedua dan jauh setelah kejadian tersebut berlangsung sehingga kebenarannya perlu diteliti lagi. Ada lagi yang dinamakan sumber lisan, yang saksi mata atas kejadian atau peristiwa tertentu. Cara-cara bisa digunakan dalam metode heuristik adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan metode kepustakaan dengan mencari dari sumber arsip nasional. 2. Melakukan kunjungan ke situs-situs bersejarah. 3.
melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan agar lebih lengkap yang mendekati kebenaran. Selain itu, ada 3 hal pokok yang harus diperhatikan saat proses pengumpulan data. Heuristik antara lain: 1. Corroboration, membandingkan data yang ada dan menentukan apakah informasinya sama atau tidak. 2. Searching, melakukan identifikasi terdapat sumber atau data dari informasi penulis. 3. Contextualization, melakukan identifikasi mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu peristiwa atau kejadian bersejarah tersebut. C. Verifikasi atau verifikasi atau kritik sumber. Proses verifikasi atau kritik sumber itu sendiri terbagi menjadi 2 macam. Antara lain, 1. Verifikasi eksternal. Verifikasi eksternal dilakukan untuk melihat keaslian atau keabsahan dari sebuah sumber sejarah. 2. Verifikasi internal. Verifikasi internal dilakukan untuk melihat kredibilitas isi atau konten yang ada pada sumber tersebut. Verifikasi atau kritik sumber tersebut dilakukan dengan langkah-langkah penelitian sejarah intrinsik terhadap sumber dan membandingkan dengan kesaksian yang ada. Langkah-langkah intrinsik tersebut antara lain: 1. Menentukan nilai sumber, yaitu resmi atau tidak resmi. 2. Menyoroti penulis sumber, apakah ia bisa dipercaya atau tidak. 3. Membandingkan kesaksian atau informasi dari berbagai sumber yang tidak saling berhubungan. Independent witness. Proses verifikasi menjadi penting dilakukan dalam menentukan keaslian atau keabsahan dan kredibilitas sumber sejarah agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan. Menurut Gilbert J. Garragan 1957, adanya kekeliruan saksi ini dapat disebabkan karena 2 hal, antara lain: 1. Kekeliruan saksi dalam memberikan penjelasan dan menginterpretasikan dan mengambil sebuah kesimpulan dari sumber sejarah tertentu. 2. Kekeliruan sejak awal, yaitu mengenai kesalahan dalam mengambil sumber formal yang digunakan dalam proses penelitian. Kekeliruan ini bisa terjadi karena disengaja atau para saksi terbukti tidak jujur, tidak cermat, ataupun tidak mampu memberikan penjelasan yang benar. D. Interpretasi atau penafsiran. Interpretasi dilakukan untuk mendapatkan fakta yang logis dan sesuai dengan konteks peristiwa secara menyeluruh dan menjadi satu kesatuan yang harmonis. Atau penafsiran tersebut harus dilakukan secara objektif, deskriptif, dan selektif. E. Historiografi merupakan kegiatan merangkap dan menulis sejarah, sekaligus tahap paling akhir dalam langkah penelitian sejarah. Secara etimologi, historiografi berasal dari kata historia yang berarti sejarah dan grafia yang artinya penulisan. Berikut bentuk-bentuk historiografi. 1. Narasi. 2. Deskriptif. 3. Analitis. Historiografi terdiri dari latar belakang kronologi, kejadian atau peristiwa, analitis, sebab akibat, uraian tentang hasil penelitian, dampak, dan berakhir dengan kesimpulan. Historiografi terbagi menjadi 2 macam, antara lain historiografi naratif dan historiografi strukturalis. Ada beberapa hal utama yang harus diperhatikan saat melakukan proses historiografi, antara lain: 1. Perlu memperhatikan dari segi kecermatan dan ketelitian dalam penyusunan kronologi kejadian. 2. Penafsiran sejarah harus dilakukan dengan seobjektif mungkin. 3. Penulisan sejarah harus memperhatikan kaidah atau standar bahasa dan penulisan. 4. Benar-benar memperhatikan informasi mana saja yang patut dianggap penting untuk dicatat. 5. Selalu memperhatikan banyak hal dan menghubungkan peristiwa atau kejadian satu dengan yang lainnya. Penulisan sejarah
Hasil penelitian berupa penulisan sejarah terbagi menjadi 3 bentuk berdasarkan ruang dan waktunya. Antara lain, A. Penulisan sejarah tradisional, B. Penulisan sejarah kolonial, C. Penulisan sejarah nasional. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.